Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel B sesi B3 Grup C Praktikum Aplikasi Mikrobiologi Industri. Saya Anissa Eti, NPS 1903 10 10 078. Abdul Fikran, NPS 19 071 01 0077. Di sini kami akan menjelaskan modul 5 Praktikum Mikrobiologi, yaitu tentang isolasi jasa trenik. Oke, mulai dari pengertian jasa trenik. Jadi jasa trenik ini sangat penting bagi kehidupan di bumi. Penggunaannya yang meningkat dalam obat-obatan, produksi makanan, perlindungan lingkungan, dan aspek lain dari bioteknologi membuatnya penting. Setiap jenis jasa trenik memiliki sifat masing-masing. Untuk mengetahui sifat dari masing-masing jasa trenik, maka dilakukan pemisahan antar jasa trenik. Dari proses pemisahan ini nantinya akan didapatkan kultur murni. Kultur murni dapat diperoleh dengan cara isolasi. Isolasi jasa trenik. Mikroorganisme pada suatu lingkungan alami merupakan populasi campuran dari berbagai jenis, baik mikroorganisme pada tanah, air, darah, makanan, maupun yang terdapat pada tubuh hewan maupun tumbuhan. Pemisahan bakteri diperlukan untuk mengetahui jenis, mempelajari kultural, morfologi, fisiologi, dan karakteristik. Teknik pemisahan tersebut disebut isolasi yang disertai dengan pemurnian. Pengertian isolasi bakteri yaitu suatu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya, lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Fungsi dan tujuan isolasi. Isolasi mikroba yaitu memisahkan jenis mikroba dengan mikroba lainnya dari berbagai macam campuran mikroba dengan tujuan untuk mendapatkan biakan murni. Identifikasi mikroba yaitu untuk mengetahui sifat-sifat morfologi, biokimia, dan molekuler dari bakteri tersebut. Kultur murni. Dalam pemurnian mikroba dikenal istilah yaitu isolasi mikroba dan kultur murni. Isolasi mikroba adalah memindahkan mikroba dari lingkungannya dengan isolasi mikroba bakteri yang diperlukan, atau dengan kata lain mikroba yang tidak kita butuhkan segera disingkirkan sehingga diperoleh kultur murni. Nah, kultur murni ialah kultur yang sel-sel mikrobanya berasal dari pembelahan dari satu sel tunggal. Koloni bakteri. Koloni sel bakteri merupakan sekelompok sel yang dapat dilihat secara langsung dengan mata. Koloni bakteri dapat berbentuk bulat, tak beraturan dengan permukaan cembung, cekung, atau datar, serta koloni rata atau bergelombang. Morfologi koloni bakteri perlu diamati untuk mempermudah dalam proses identifikasi bakteri, karena sifat-sifat koloni bakteri dapat menentukan jenis bakteri tersebut. Koloni muncul karena pergerakan tidak mungkin pada permukaan padat dan semua keturunan tunggal di tempat yang sama. Sebuah koloni mewakili, tidaknya dalam teori, keturunan dari satu sel dan selnya anggota, karena itu secara genetik identik. Pada kenyataannya, rumput sel mungkin akan disimpan bersama-sama dan menimbulkan koloni. Masalah ini dapat diatasi dengan isolasi berulang dan penggoresan kembali koloni tunggal. Sifat dan bentuk koloni. Sifat-sifat umum yang dimiliki oleh koloni bakteri pada medium padat yaitu bentuk dari koloni yang bulat, memanjang, tepi rata dan tidak rata. Warna koloni ada yang berwarna putih, kekuning-kuningan, coklat, merah, hingga biru dan hijau. Faktor lingkungan berkemungkinan dapat mempengaruhi sifat dari makroskopis koloni. Bakteri yang tampak secara visual tergantung pada medium yang digunakan serta suhu inkubasi. Bentuk koloni bakteri ada yang sirkuler atau bulat bertepi, irregular, tidak beraturan atau bertepi, dan yang rhizoid, yaitu berbentuk seperti akar dan pertumbuhan yang lebar. Sedangkan dilihat dari tepi atau pinggirannya, koloni bakteri yang memiliki tepi yang rata atau entire,
tepi yang berlekuk atau diobet, tepi yang bergelombang atau undulat, tepi yang bergerigi, seret, dan tepi yang menyerupai benang, filamen paus. Jika dilihat dari elevasi atau ketinggian pertumbuhan koinobakteri, maka bentuk koloni dapat dibilang menjadi koloni flat jika ketinggian tidak terukur, nyaris serata dengan medium, dan raised jika ketinggian nyata terlihat namun rata pada seluruh permukaan. Next. Identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri dapat meliputi warna, bentuk koloni, tepian koloni, dan elevasi. Sel-sel individu bakteri dapat berbentuk seperti klips, bola, batang, atau spiral. Masing-masing ciri ini penting dalam mencirikan morfologi suatu spesies. Sel bakteri yang berbentuk seperti bola atau klips dinamakan kokus. Kokus muncul dalam beberapa penataan yang khas tergantung pada spesiesnya. Sel berbentuk silindris atau batang dinamakan bacillus. Ada banyak perbedaan dalam ukuran panjang dan lebar di antara spesies bacillus. Ujung beberapa bacillus tampak persegi, yang lain bundar, dan yang lain lagi merunting atau lancip seperti ujung cerutu. Kadang-kadang bacillus tetap saling melekat satu sama lainnya, ujung dengan ujung, sehingga memberikan penampilan rantai. Metode isolasi sendiri dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu metode isolasi pada medium cair dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Metode ini juga perlu dilakukan pengenceran dengan beberapa serial pengenceran. Semakin tinggi pengenceran, peluang untuk mendapatkan satu sel semakin besar. Kemudian ada isolasi sel tunggal. Metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Sel mikroorganisme dilihat dengan menggunakan pembesaran sekitar 100 kali. Kemudian sel tersebut dipisahkan dengan menggunakan pipet pilar yang sangat halus ataupun mikromanipulator yang dilakukan secara aseptik. Kemudian ada isolasi pada agar cawan. Prinsip pada metode isolasi agar cawan yaitu mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari mikroorganisme lainnya. Setiap koloni yang tampak pada cawan tersebut setelah inkubasi berasal dari suatu sel tunggal. Terdapat beberapa cara dalam metode isolasi pada agar cawan, yaitu metode garis kuadran dan metode agar cawan tuang. Metode garis kuadran merupakan metode yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan isolasi mikroorganisme di mana setiap koloni berasal dari satu sel. Kemudian ada metode cawan gores atau straight plate. Metode ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau menerapkan kultur ke dalam medium baru. Metode ini mempunyai dua keuntungan, yaitu tahan lama dan menghemat waktu. Metode cawan gores yang dilaksanakan dengan baik kebanyakan menyebabkan terisolasinya mikroorganisme yang diinginkan. Metode ini terdiri dari beberapa teknik, yaitu sebagai goresan sinambung, goresan T, goresan kuadran, dan goresan radian. Hal yang perlu diperhatikan dalam isolasi jasa trenik yaitu yang pertama, sifat setiap jenis mikroba yang akan diisolasi. Kemudian yang kedua, tempat hidup atau asal mikroba tersebut. Ketiga, medium pertumbuhan yang sesuai. Keempat, cara menginkubasi mikroba. Kelima, cara menginokulasi mikroba. Dan keenam, cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan yang dimaksud. Kemudian yang ketujuh, cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Untuk mengisolasi mikroorganisme, hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan pula adalah teknik pengambilan sampel. Kemudian terakhir, dalam suatu analisa mikrobiologi, pengambilan sampel merupakan salah satu kunci utama yang sangat mendukung keberhasilan suatu analisa, yaitu memindahkan sampel atau kultur bakterial dari satu tempat ke tempat lain secara aseptik agar terhindar dari kontaminasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam isolasi jasa trenik ini, yaitu yang pertama, nutrien atau nutrisi, di mana jasa trenik pasti membutuhkan nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhannya, yaitu sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi, dan faktor pertumbuhan, yaitu mineral dan vitamin. Kemudian yang kedua ada ketersediaan air. Jasa trenik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak.
Oleh karena itu, pertumbuhan sel jasa teknik dalam suatu makanan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Selain merupakan bagian terbesar dari komponen sel, yaitu sekitar 70 hingga 80%, air juga dibutuhkan sebagai reaktan berbagai reaksi biokimia. Kemudian yang ketiga ada suhu. Masing-masing jasa teknik mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu lingkungan lebih kecil dari suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimum pertumbuhannya, maka aktivitas enzim akan berhenti, bahkan pada suhu yang terlalu tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Kemudian ada aplikasi. Dalam aplikasinya, isolasi bakteri banyak digunakan dalam dunia industri. Salah satunya adalah proses pengolahan limbah. Dalam proses degradasi zat organik dalam air limbah industri secara anaerobik akan melibatkan berbagai jenis bakteri anaerobik. Selain di sektor pengolahan limbah, jasa teknik berperan dalam sektor pertanian. Biofertilizer merupakan inokulam berbahan aktif mikroba hidup yang berfungsi untuk menambah hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya unsur hara bagi tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh optimal. Mikroba yang dapat dimanfaatkan sebagai biofertilizer diantaranya adalah mikroba penambat hara, peningkat hara, dan pemantap agregat. Secara alami, mikroba di alam ditemukan dalam populasi campuran. Untuk memperoleh biakan murni dapat dilakukan isolasi yang diawali dengan pengenceran bertingkat. Nah, kemudian pada praktikum ini isolasi dilakukan menggunakan media agar, di mana proses ini dilakukan pada laminar airflow. Kemudian dipastikan terlebih dahulu OC dan Petri dish telah disterilkan dengan nyala api bunsen. Isolasi dilakukan dengan menggoreskan satu OC yang berisi suspensi secara zigzag pada permukaan media agar untuk mendapatkan daratan koloni yang dikehendaki. Lalu Petri dish disterilkan kembali di atas nyala api bunsen dan disimpan dalam keadaan Petri dish yang terbalik dan diinkubasi selama 48 jam. Isolasi dilakukan dengan metode gores untuk mendapatkan kultur murni suatu mikroba, yaitu kultur yang sel-sel mikrobanya berasal dari pembelahan satu sel tunggal. Semakin banyak isolasi yang dilakukan, maka kultur yang diperoleh juga akan semakin murni. Pengamatan ini dilakukan dengan perbesar mikroskop 10 kali 40. Dan ini adalah gambar dari isolasi jasa teknik, yaitu dilakukan 2 kali isolasi, medianya agar, dan mikroorganisme yaitu yeast. Yang pertama diperoleh hasilnya yaitu perbesaran okuler 10 kali, perbesaran diabetes 40 kali, serta bakteri yang terbentuk ini berkoloni. Kemudian yang kedua, isolasi yang kedua juga sama, berkoloni, perbesaran lensa okuler 10 kali, dan perbesaran lensa objektif 40 kali. Nah, dalam pembahasan ini, menurut penelitian yang dilakukan Marzuki pada tahun 2012, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam percobaan isolasi jasa teknik, diantaranya kebutuhan nutrisi, di mana dalam pertumbuhannya jasa teknik membutuhkan unsur-unsur kimia seperti karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan fosfat. Selain itu juga membutuhkan unsur mikro seperti Zn, Fe, dan Cu. Faktor kedua yaitu pH, di mana pH optimal untuk pertumbuhan bakteri adalah sekitar pH netral, yaitu 6,5 sampai 7,4. Pada umumnya, bakteri tidak akan tumbuh pada pH terlalu asam atau basa. Selain itu, suhu juga berpengaruh dalam percobaan isolasi jasa teknik ini, di mana setiap jasa teknik memiliki suhu optimum masing-masing. Apabila suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, akan mempengaruhi perkembangbiakan jasa teknik yang diisolasi. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.